Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah melalui saat teduh kita di pagi hari ini. Karena itu mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk menerangi hati kita, sehingga firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama sungguh menjadi dalam kita menjalani aktivitas kita hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami sapa di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Allah yang berkuasa dan menguasai hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Karena kasih-Mu lah kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan tubuh yang penuh. Semua itu karena Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang melayakkan kami untuk kami menjalani akan hari baru karunia Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami telah membuka hati kami dalam kerendahan hati dan ketulusan hati kami untuk Tuhan isi akan kehidupan kami melalui sapaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami, terangi hati kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti sabda-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya,
Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dan daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka menghantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Tema perenungan kita dalam pagi ini, Rabu 10 November 2021, yaitu menepati janji. Menepati janji. Bapak Ibu saudara-saudara, mengucapkan janji adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun, menepati janji adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak alasan yang terkadang membuat seseorang sulit untuk menepati janjinya. Salah satunya adalah ketika situasi atau keadaan yang dialami saat itu. Dalam bacaan kita, dikatakan bahwa Hana adalah seorang istri yang menderita oleh karena tekanan batin yang dialaminya. Ia selalu disakiti oleh madunya yang bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Inilah yang membuat Hana merasa terhina dan menderita. Dari tahun ke tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki. Tidak hanya itu, Hana pun berjanji akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya kepada Tuhan. Dan dalam doanya yang sungguh di hadapan Tuhan, ia pun dikira mabuk oleh Imam Eli. Walaupun hal itu sempat membuatnya tersinggung dalam ayat 16 bacaan kita, namun Hana pulang dengan pengharapan akan doanya. Dan setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Setelah beberapa waktu anak itu disapihnya,
Hana pun membawanya untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Mampukah kita menepati janji kita kepada Tuhan seperti Hana? Sebenarnya Hana dapat membuat 1001 alasan untuk tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Contohnya, dengan mengatakan, "Tuhan, anak saya cuma satu. Saya sudah tua. Siapa yang akan menjaga saya?" Tetapi Hana tidak menggunakan kondisinya sebagai alasan itu untuk tidak menepati janjinya kepada Allah. Terlebih Allah, ia tetap setia pada janji-janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tetapi ia sabar supaya semua orang tidak binasa. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami disadarkan oleh sapaan firman-Mu Tuhan, bahwa terkadang dalam kehidupan kami berjanji kepadamu. Namun terkadang ya Allah, kami berpura-pura untuk tidak mengakui janji itu di hadapan Tuhan. Kami sering kali lalai menepati janji kami dengan begitu banyak alasan-alasan yang kami kemukakan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, kuduskan dan tahirkan kami. Biarlah setiap saat kami terus berkomitmen pada janji kami, seperti Engkau telah berjanji dan janjimu sungguh Engkau nyatakan, untuk terus memelihara kami dan terlebih itu, memberikan kehidupan yang baru di dalam karya keselamatan Kristus Yesus. Bapa di dalam sorga, berkati kami, berkati rumah tangga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, dalam masa pertumbuhan, masa kecil, masa sekolah, masa di mana mereka membangun hidup di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, baik itu yang bersama-sama dengan kami, pun yang berada di tempat-tempat lain. Persekutukanlah kami ya Tuhan. Kiranya lewat kehidupan keluarga kami, senantiasa kami memancarkan damai sejahtera Allah, dan kami terus memberi dengan hati yang tulus kepadamu dan kepada sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bersyukur atas kasih dan kebaikan serta kemurahan Tuhan, melalui pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan, sempurnakanlah sukacita kekasih-kekasih kami. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah-rumah sakit Bapak Joni Maga yang saat ini dirawat di rumah sakit Grestelina, saudara dari Ibu Peter Poto yang saat ini dirawat di rumah sakit di Palopo, saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan. Tuhan, kuatkan dan perteguhkan akan iman dan harap mereka. Kami percaya waktu yang indah Tuhan nyatakan pemulihan bagi orang tua dan saudara-saudara kami ini. Bapa di dalam sorga, kami juga menopang dalam doa dan harap kepadamu bagi segenap rumpun keluarga, orang tua dan saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga orang tua terkasih kami, almarhum Bapak Penatua DL Manghiri, bersama dengan rumpun keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kekasih dari almarhum Bapak TS Paliling, bersama juga dengan rumpun keluarga, dan juga kekasih kami Ibu Yohana P. Tondok yang Tuhan telah panggil akan salah seorang anak terkasih dari tengah-tengah keluarga dan persekutuan jemaat kemarin di Toraja. Kiranya Tuhan menghiburkan, memperteguh dan memperkuat iman pengharapan mereka,
Walaupun di tengah-tengah duka cita ini mereka tidak larut dalam duka cita yang tidak berpengharapan, tetapi sungguh-sungguh mereka mengimani bahwa di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Bapa di dalam sorga, berkati hamba-hamba Tuhan di Jemaat Silo Campagaya, pengurus OIG, pengerja gereja. Tuhan kiranya senantiasa memberkati, menguatkan, dan memperkokoh semangat pelayanan kami semua. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa dan bermohon kepadamu, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini melalui santapan rohani kita bersama. Tuhan kiranya memberkati kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.